Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, siswa Bapak yang Bapak sayangi, kembali kita bertemu di pertemuan kita yang kelima ya. Pertemuan kelima, sesuai dengan RPS, kita akan membahas mengenai komponen kontrol instalasi motor, yaitu pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai kontaktor magnet. Di sini Bapak mengharapkan Anda sekalian untuk tetap semangat, walaupun kita masih di era pandemik, masih menggunakan sistem belajar online, namun kita harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan dengan semangat kita itu, semua yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita atau lingkungan sekitar. Selanjutnya, mungkin akan kita awali pertemuan kita ini dengan mengambil daftar hadir. Yang pertama mungkin kita akan isi daftar hadir kita terlebih dahulu. Abdul Latif, mungkin bisa kita minta suaranya. Hadir, Pak. Selanjutnya ada Anang Purnama. Hadir, Pak. Selanjutnya ada Bahta Putri Wulandari. Saya, Pak. Selanjutnya ada Bima Andesko. Hadir, Pak. Selanjutnya ada Fitri Anggraini. Hadir, Pak. Selanjutnya Indah Mulyahati. Hadir, Pak. Selanjutnya Rani Yulani. Halo Rani. Mungkin kepada Anda sekalian bisa dibantu menghubungi Rani agar dapat on cam. Selanjutnya Siti Aisyah. Saya, Pak. Adapun baik, mungkin untuk daftar hadir sudah selesai. Selanjutnya adapun kompetensi yang akan kita capai setelah pembelajaran ini selesai, yaitu yang pertama itu siswa dapat menyadari sempurnanya konsep Tuhan tentang benda-benda dengan fenomenanya untuk dipergunakan sebagai aturan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang instalasi motor. Selanjutnya mengamalkan perilaku jujur, disiplin, teliti, kritis, rasa ingin tahu, inovatif, dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan di bidang instalasi motor listrik. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan komponen dan sirkuit kontrol motor non programmable logic control atau non PLC, yaitu meliputi indikator. Yang pertama, kita dapat menjelaskan konsep mengenai kontaktor magnet. Selanjutnya ada prinsip kerja dan fungsi dari ada prinsip kerja serta bagian-bagian dari kontaktor magnet itu tersendiri. Adapun indikator kedua yaitu mengenai identifikasi bagian-bagian magnetik kontaktor atau kontaktor magnet. Selanjutnya mungkin kita coba langsung saja masuk ke PowerPoint yang sudah Bapak siapkan. Ada nampak Bahta? Pak, belum Pak, lagi loading kayaknya Pak. Belum, Pak. Nah, sudah Pak. Jelas? Jelas, sangat jelas Pak. Jelas Pak. Mungkin yang pertama akan kita sampaikan itu tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kita harapkan peserta didik atau Anda sekalian mampu menjelaskan kontaktor magnet, prinsip kerja dari kontaktor magnet tersebut dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu kita harapkan Anda sekalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian kontaktor magnet dengan tepat. Baik, langsung saja mungkin kita masuk ke kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini. Apakah Ananda sudah siap untuk mengikuti proses belajar mengajar kita siang ini? Siap, Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Langsung saja ya. Di sini kita yang pertama akan membahas mengenai
kontaktor magnet ya. Mungkin bisa kita skip dulu. Mungkin sebelumnya ada yang tahu mungkin apa sih kontaktor magnet itu gitu? Tidak tahu Pak. Mungkin ada yang mau memberikan penjelasan terlebih dahulu gitu. Belum tahu, Pak. Baik, mungkin akan kita coba kita jelaskan ya. Kontaktor magnet adalah suatu saklar yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Artinya saklar ini akan bekerja ketika pada saklar tersebut terdapat gaya magnet. Magnet pada kontaktor ini berfungsi sebagai penarik atau pelepas kontak-kontak yang ada pada kontaktor tersebut. Secara umum, kontaktor magnet ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ada coil, bagian yang kedua ada kontak NO atau kontak normally open, bagian ketiga ada kontak NC atau normally close. Coil ini merupakan belitan yang apabila dialiri arus listrik akan menimbulkan gaya magnet, sehingga kontak yang ada pada kontaktor tersebut akan tertarik oleh coil ini. Nah, sementara kontak NO atau normally open itu kontak yang jika dalam keadaan normal atau belum terhubung, belum diapa-apakan pada posisi normal gitu, berada pada posisi seperti saklar terbuka, itu bersifat memutus. Sementara kontak NC atau normally close adalah kontak yang pada keadaan normal belum terhubung dengan sumber listrik, maka kontak ini akan bersifat pada posisi saklar tertutup. Nah, jadi bisa kita kaitkan antara coil dengan NO dengan NC ini, itu ketika coil ini kita hubungkan ke sumber tegangan sehingga dialiri oleh arus listrik, maka dia akan menimbulkan gaya magnet, sehingga gaya magnet yang ditimbulkan oleh coil ini akan menarik kontak NO akan berubah menjadi kontak NC, dan kontak NC akan berubah menjadi kontak NO. Makanya dikatakan tadi magnetnya berfungsi untuk menarik atau melepaskan kontak-kontak yang ada di kontaktor tersebut. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Prinsip kerja kontaktor magnet. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ketika coil ini K1 ini coil, ini kontak NO, ini kontak NC. Mengapa kontak NO-nya kita beri alamat K1 dan kontak NC-nya kita beri alamat K1 juga? Nah, ini bertujuan untuk menyatakan bahwasanya kedua kontak ini merupakan milik atau kepunyaan dari coil K1. Nah, ketika coil ini kita hubungkan ke sumber tegangan, nanti kontak K1NO ini akan berubah menjadi NC, dan kontak NCK1 ini akan berubah menjadi NO. Nah, ini sama-sama kita perhatikan ketika sumber tegangan kita hubungkan menggunakan switch atau saklar, dan coilnya aktif gitu. Nah, jadi kontak K1 yang tadinya NO sekarang menjadi NC, terhubung gitu. Saklar yang tertutup. Nah, sementara yang tadinya kontak NC berubah menjadi NO atau terputus, itu bersifat saklar terbuka. Selanjutnya kita masuk kepada bagian dari kontak NO dan NC itu tersendiri. Yang pertama tadi kita bahas itu apa sih kontak NO dan kontak NC. Selanjutnya kontak NO dan kontak NC itu dibagi lagi gitu. Yang pertama ada namanya kontak utama. Kontak utama ini biasanya digunakan untuk mengalirkan arus pada rangkaian utama, yaitu arus yang diperlukan untuk peralatan listrik beban berat, misalnya motor listrik, pesawat pemanas, dan beban-beban lainnya. Biasanya beban-beban yang dioperasikan biasanya dihubungkan ke kontak utama ini. Itu ada, ini simbolnya ada, biasanya dituliskan dengan L1, L2, L1 masukannya, T1 keluarannya, L2 masukannya satu lagi, T2 keluarannya, L3 masukannya, T3 keluarannya gitu. Nah, ini di sini jika coilnya menimbulkan gaya magnet, maka kontak NO ini akan terdorong menjadi NC. Nah, sementara kontak NC-nya akan berubah menjadi NO. Jika kita lihat bentuk fisiknya, biasanya kalau untuk merek Manhua, kontak utamanya berada di posisi paling depan.
Untuk koilnya ini ada yang hitam di tengah. Biasanya jika kontaktor ini kita hubungkan ke sumber tegangan, kotak hitam yang kecil ini akan tertarik ke dalam. Nah, itu menandakan bahwa kontaktor kita beroperasi gitu. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Ananda sekalian? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke. Nah, kita lanjut. Selanjutnya ada kontak bantu. Nah, sementara kontak bantu di sini dijelaskan bahwa kontak bantu digunakan untuk mengalirkan arus pada rangkaian pengendali atau rangkaian kontrol yang diperlukan untuk kumparan magnet, alat bantu rangkaian seperti lampu indikator, push button, dan sebagainya. Nah, kontak bantu ini biasanya kita dimanfaatkan untuk mengontrol kontaktor itu sendiri. Nanti untuk mengontrol kontaktor ini kita gunakan indikator lem sebagai penanda gitu, push button untuk perintahnya misalnya menghidupkan, untuk mematikan, dan kita manfaatkan kontak bantu dari kontaktor ini untuk mendukung kerja dari push button tersebut misalnya kan. Nah, mungkin bisa kita lihat sama-sama, biasanya simbolnya seperti ini. Seringkali kalau untuk kontak NC itu diawali dengan angka 1 dan 2, misalnya 21, 22, 31, 32, 41 atau 42. Biasanya itu bergantung kepada merek kontaktornya itu sendiri. Nah, sementara untuk NO-nya biasanya diawali dengan angka 3 dan angka 4. Di sini kan 13 dan 14, 23 dan 24. Mungkin di sini kurang jelas. Di sini ada diterangkan NC 21. Ini outputnya di kontak 21 yang ini, yang bagian depan gitu. Nah, nanti bisa kita tes ketika koil kita hubungkan ke sumber tegangan. Ketika koilnya beroperasi, kontak-kontak ini seandainya jika tidak memiliki kode-kode seperti ini, bisa kita tes menggunakan multitester atau biasa disebut multimeter. Apakah Anda semua sudah pernah atau sudah paham cara menggunakan multimeter? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mungkin kalau yang masih ragu mungkin akan kita bahas atau bisa ditanyakan kembali kepada guru-gurunya. Selanjutnya, mungkin setelah beberapa penjelasan, mungkin Bapak minta mungkin salah satu dari Ananda mungkin untuk coba menjelaskan kembali konsep dasar dari kontaktor magnet ini. Mungkin yang bersedia bisa angkat tangan. Mungkin yang mau coba untuk menjelaskan kembali, mungkin bisa langsung saja hidupkan mikrofonnya, mungkin bisa langsung saja sampaikan gitu. Halo? Ada yang mau mencoba? Wah, nampaknya kurang semangat. Mungkin karena belum makan siang mungkin ya. Mungkin nanti yang mau menjawab mungkin bisa kita traktir makan siang di lain kesempatan. Halo, Ana mau mencoba, Ana? Oh, perempuan? Oh, Bima bersuara, mau nyoba Bima? Ya Pak, saya coba Pak. Ayo Bima, coba aja Bima. Tadi kan Bapak bilang apabila A1 dan A2 diberi sumber masukan, maka kontaktor akan bekerja. Kan prinsip kerja kontaktor itu berdasarkan gaya magnetik. Apabila diberi arus, maka kontak NO akan jadi NC, kontak NC akan jadi NO. Ya, gitu Pak. Oke, terima kasih Bima. Mungkin ada yang mau menambahkan jawaban dari Bima? Oh, baik. Bapak rasa sudah paham ya? Pak boleh nanya nggak Pak? Oke, itu Bima ya? Iya Pak. Silakan Bima. Untuk pengaplikasian kontaktor ini biasanya di mana ya Pak? Soalnya kami belum tahu. Untuk pengaplikasian kontaktor ini umumnya biasanya digunakan untuk mengontrol motor-motor gitu. Misalnya kontaktor untuk hubung direct online, selanjutnya untuk start delta gitu. Mungkin sebagai penutup
pembelajaran kita siang ini akan kita tarik kesimpulan mengenai materi pembahasan kita, yaitu kontaktor magnet merupakan suatu saklar yang bekerja menggunakan prinsip elektromagnetis, yaitu di mana ketika koil kita hubungkan dengan sumber tegangan itu biasa dialamatkan dengan A1 untuk L atau untuk fasanya, A2 untuk netralnya, atau bisa kita balik karena kita menggunakan listrik AC gitu. Ketika koil kita hubungkan ke sumber tegangan maka akan menimbulkan medan magnet, sehingga koil ini dapat menarik kontak NO dan kontak NC, di mana kontak NO-nya akan berubah menjadi NC dan kontak NC-nya akan berubah menjadi NO. Jelas? Ya, Pak. Oke, selanjutnya biasanya kontaktor magnet ini seringkali digunakan untuk mengontrol motor-motor gitu. Misalnya nanti coba di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kontrol motor dari online menggunakan kontaktor, mungkin kontrol motor forward reverse atau putaran bolak-balik. Mungkin juga nanti ada kontrol motor start delta menggunakan kontaktor juga. Jadi kepada Anda semua kita harapkan tetap semangat belajar di rumah gitu. Rajin-rajin membaca referensi yang lain gitu. Karena biasanya tiap tahunnya untuk LKS, Lomba Keterampilan Siswa Nasional itu biasanya seringkali penghasutan motor ini. Bisa jadi menggunakan kontaktor ataupun nanti juga menggunakan yang otomatis menggunakan PLC gitu. Jadi intinya yang penting dulu konsepnya masak bagian Anda sekalian. Jadi nanti setelah masak mungkin masak di kontaktor magnet ini untuk belajar PLC-nya dia gampang gitu. Nah, mudah-mudahan nanti salah satu dari kelas ini juga bisa mewakili sekolah kita ya, untuk maju ke mungkin LKS tingkat provinsi pertama kan, nanti juga maju ke tingkat LKS tingkat nasional gitu. Mungkin sekian pembelajaran kita siang ini kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ananda yang masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran meski di tengah pandemik gitu. Tetap jaga semangat belajarnya, tetap semangat baca-baca referensi lain gitu, baik di mata pelajaran ini ataupun di mata pelajaran lainnya. Yang penting tetap jaga kesehatan, jaga diri, mudah-mudahan Ananda, Bapak, dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tidak terkena COVID-19 ini. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.